Kalian bisa lihat sendiri ya, di sini penampilan dari Sister Who yang memakai make up super tebal dengan 4 garis corak berwarna ungu ya, 4 garis ya. Bibirnya ini dipakaikan lipstick yang tebal, terus dia juga pakai hiasan mata. Gua itu selalu tertarik sama keunikan seseorang, karena biasanya ketika orang memiliki suatu keunikan tersendiri, biasanya di belakangnya ini pasti terdapat sebuah kisah kelam yang kalau misalnya kita gali, ini akan menjadi sebuah cerita yang cukup creepy untuk dijadikan sebuah kisah. Misalnya ada orang yang dulunya ini adalah korban kekerasan, terus tahu-tahu ia menjadikan trauma hidupnya menjadi sebuah karya seni dan menjadi seorang seniman. Atau malah ada juga nih orang yang misalnya pas dia baru lahir ke dunia, ini dia suka hal-hal yang creepy dan juga aneh. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 video aneh yang sulit untuk dijelaskan. Part ke-6. Alkisah, di sini ada seorang artis bernama Tracey Emin. Yang setahu gua, si Tracey ini pernah kedapatan ada sebuah drama pada tahun 1995 yang dimana katanya si Tracey ini ia pernah mengalami depresi atau stres berat di dalam kehidupannya. Entah itu trauma diperkosa, trauma diaborsi, entah itu juga trauma ia ditinggal mati sama keluarga tercintanya. Pokoknya kehidupan masa lalu si Tracey Emin dulunya memang bukanlah kehidupan yang sangat menyenangkan. Cuman walaupun kehidupan si Tracey tidak begitu menyenangkan, ternyata ia berhasil menuangkan semua kepahitan yang ia rasakan ke dalam sebuah karya seni. Sehingga pada akhirnya si Tracey ini pun terkenal karena karya seninya yang memang kalau dilihat sedikit berbeda. Lanjut nih, pada tahun 2003 ternyata muncul sebuah grup musik yang bernama White House, yang dimana ternyata si White House ini terinspirasi dengan kisah dari Tracey Emin. Sehingga rencananya si White House ini ingin membuat sebuah album lagu baru yang kalau nggak salah ceritanya ini akan memuat atau mengandung kisah dalam perjalanan si Tracey Emin. Cuman masalahnya di sini adalah musik yang dibikin oleh White House tidak seindah dengan sebuah lukisan yang dapat kita lihat oleh mata. Karena di dalam musik ini kalian akan mendengar nyanyian yang aneh, creepy, dan sulit untuk gua jelaskan. Jadi di sini kalian bisa melihat ya, ada seorang wanita yang bermata hitam pekat dengan gerakan mulut yang terus berulang-ulang, dengan suara nyanyian pria dan lirik yang gua rasa ini sangat gak friendly, dan juga frekuensi musik yang terlalu keras sehingga kalau kita dengar ini rasanya akan sedikit annoying. Mungkin ini orang adalah salah satu penyanyi dari White House, atau mungkin juga dia adalah orang iseng yang mengupload suara penyanyi random dan digabung dengan footage gambar wanita aneh ini. Cuman bagaimanapun konteksnya, kisah dari video ini menceritakan tentang kisah perjalanan dari si Tracey Emin yang di dalam kehidupan wanita ini terdapat sebuah kehidupan yang tidak menyenangkan, dari depresi dan juga stres berat. Kali ini gue ada kisah dari seorang ibu-ibu dari Singapura yang katanya dia punya seorang pembantu di rumahnya. Pembantu dari si ibu-ibu ini biasanya orangnya normal. Dia kalau bekerja hasilnya pasti bagus dan juga rapi. Pokoknya dari semua pekerjaan rumah, dari menyapu, memasak, dan juga mencuci, semuanya bakalan dikerjakan dengan benar. Sampailah suatu hari saat si ibu ini pulang dari tempat kerjanya, dan pas dia masuk ke dalam rumah, ternyata keadaan atau kondisi di rumahnya ini berantakan. Dan pada saat dia bertanya ke pembantunya, ia bercerita kalau pembantunya ini pada hari itu juga kelakuannya ini sangat aneh. Kayak lemes, lesu, dan gimana ya, mukanya tuh kayak nggak bisa gue jelasin kayak gimana. Pokoknya setelah ngelihat kelakuan dari si pembantunya ini, si ibu langsung ngecek CCTV yang ada di rumahnya. Dan pada saat dia ngecek nih, ternyata selama seharian penuh si pembantunya ini kesurupan.
Jadi video ini diupload pada tahun 2017 yang dimana kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada seorang wanita yang dimana dia adalah pembantu dari si ibu-ibu, memakai dress putih, rambutnya panjang, yang pada saat itu ia berdiri membungkuk dan tiba-tiba menunjuk ke arah jendela, dan setelah itu ngerinya dia menunjukkan wajahnya ke arah CCTV dan udah kayak orang linglung jalan-jalan gak jelas di ruangan. Terus ia bahkan sampai duduk dan tiduran. Gua nggak tahu kebenaran dari video ini fake atau real. Cuman kalau misalnya ini sampai kejadian di rumah kalian, misalnya tiba-tiba kalian kesurupan, ada orang yang kesurupan sama Mbak Dini di rumah kalian ya, gua jamin ini pasti akan terasa sangat mengerikan. Coba kalian bayangin di sini saat kalian keluar malam ya, berjalan di tempat yang sepi, nggak ada orang sama sekali, terus kalian berjalan tiba-tiba bertemu dengan sosok penampakan seseorang. Kali ini gue ada kisah lagi ya dari Malaysia yang dimana katanya di sini ada seorang pengemudi, dua orang pengemudi yang sedang berjalan di tengah malam ya, berduaan doang. Ini cowok sama cowok ya. Terus tahu-tahu pas lagi asik ngobrol ya sambil mengemudi si A dengan si B ceritanya, tahu-tahu ia bertemu dengan sosok penampakan di tengah jalan. Awalnya pemuda ini mengupload video tersebut dengan cara merekam video ini lewat tangkapan kamera yang ada di dalam mobil dashcamnya. Tapi ceritanya di sini para netizen malah nggak percaya dengan kisah dari si pemuda ini. Katanya, alah ini mungkin settingan, editan doang, atau kayak ngeprank, kayak video-video yang trending kayak prank badut, clown yang kayak gitu-gituan dah. Mungkin kira netizen kayak begitu. Nah, karena pemuda ini nggak terima dia dikira pembohong segala macam ya, sehingga di sini ia mengupload lagi sebuah video baru, yang dimana video ini merupakan video real ya, real yang ditangkap dari dashboard kameranya sendiri. Kali ini dengan resolusi yang lebih tajam, lebih jelas dan lebih jernih. Kalian bisa perhatikan sendiri videonya. My mistakes are one. Huh? My mistakes are one. I can see lights. Oh no, that's just street lights. Okay, that's a bit scary. Yeah, That's a bit scary. that is very scary. That's Alright, my traction control just came on. yeah, that's no good. There's no one behind. Okay, that's a bit scary, yeah. That's a bit scary, that is very scary. Di sini kalian bisa lihat ya, si pemuda sedang asik mengemudi ngobrol bareng temannya. Tiba-tiba ia malah melihat penampakan di tengah jalan yang sedang duduk dan melihat ke arah mobil. Dan otomatis dong dari sini si pemuda ini pun langsung putar arah dan video habis. Sister Who atau sebutan terkenalnya adalah Dan Furnivore. Ia merupakan seseorang yang memiliki passion tinggi dengan nilai kehidupan dan juga bisa dibilang ia adalah orang yang sangat religius. Dan ia juga terkenal sangat akrab dengan warga-warga lokal karena kepeduliannya terhadap orang-orang yang kalau misalnya mereka ada masalah kehidupan, mereka biasanya akan konsultasi ke Sister Who. Dan tentu saja Sister Who ini nantinya akan welcome dengan senang hati dan membantu orang-orang yang kalau misalnya punya problem kehidupan, si Sister Who bakalan membantunya. Kalian juga bisa menemukan informasi tentang Sister Who karena ia memiliki website pribadi yang menjelaskan siapa Sister Who, kegiatannya ngapain aja, dan apa saja yang diajarkan oleh Sister Who. Cuman di sini yang gua gak habis pikir adalah penampilan dari Sister Who yang apa ya? Aneh. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini penampilan dari Sister Who yang memakai make up super tebal dengan 4 garis corak berwarna ungu ya, 4 garis ya. Bibirnya ini dipakaikan lipstick yang tebal, terus dia juga pakai hiasan mata. Dan di pipinya ini kayak dikasih warna merah-merah merona, kayak menandakan kalau Sister Who ini adalah orang yang baik, peduli, dan juga sangat care dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, awalnya gue ngira si Dan Furnivore ini cuma ngeprank ya, dia bikin konten kayak Sister Who, kayak sister biarawan horor gitu, kayak The Nun, kayak film The Nun horor. Kan banyak tuh YouTuber yang bikin ngeprank kayak gituan. Tapi
Ternyata enggak men, pas gua search kembali ternyata hal-hal yang diajarkan oleh Sister Who ini real, bukan fake. Malahan semua yang dilakukan oleh Sister Who ini dilakukan dengan sangat serius. Di sini ada juga ya beberapa foto dari Sister Who yang dimana dia masukkan ke dalam websitenya. Ini ya, seolah-olah kayak foto-foto tentang apa yang dilakukan oleh Sister Who dalam kehidupan sehari-harinya, dia ngapain, dan Sister Who ini siapa. Bahkan ia juga punya ya channel YouTube yang saat ini sudah memiliki 3.000 pengikut dengan jumlah video sebanyak 500 video. Maybe I'll switch that around and start with the face instead after all. Because there's so many different symbolisms. Last time I did this, it took like half an hour to go through them all, but I'll see how many I can fit into the show for the sake of everyone who's been watching for a long time perhaps and has always wondered. When I started, the first primary element I'm not good at dealing with elephants in the living room. I usually talk about them instead of avoiding them. So that's part of Sister Who's demeanor also, is whatever it is, it should be brought out for discussion. And if you disagree, you're welcome to come on the show and discuss the other side and from your perspective. Yang dimana hampir dari semua videonya ini isinya kebanyakan adalah hasil ceramah si Sister Who dan juga wawancara dengan para pengikut Sister Who. The Great Satan at Large merupakan sebuah acara televisi yang pernah tayang sekali seumur hidup di sebuah acara televisi Amerika yang bernama Channel Arizona 49. Dan setelah acara ini tayang dengan durasi 52 menitan, acara tersebut langsung ditutup. Lalu si pembawa acara yang bernama Lou Pel Video katanya ia ditahan selama 40 tahun, cuman ia berhasil lolos dan menghilang. The right hand of Satan there is God. You know him, don't you? Satan represents self-indulgence instead of spiritual pipe dreams. And God... Seperti yang gue bilang ya, The Great Satan at Large merupakan sebuah acara televisi yang dimana sangat kontroversi. Karena di acara ini menampilkan seorang host yang berpenampilan seperti seorang setan dan juga ada lambang Nazinya. Selain itu kalian juga akan melihat background bagian belakang nantinya akan menampilkan hal-hal yang gak senonoh. Seperti aksi meraba tubuh wanita, lalu ada juga adegan seks tanpa sensor, dan ada juga beberapa potongan video tentang orang-orang Nazi dan juga beberapa potongan orang-orang yang disiksa sampai mengeluarkan darah tanpa adanya adegan sensor. Dan parahnya lagi, isi percakapan dari The Great Satan at Large ini semuanya berisikan tentang tutorial yang kita anggap itu nggak normal, semuanya akan dianggap normal kalau di acara The Great Satan at Large. Percaya atau enggak, intinya acara ini pernah tayang sekali ya di acara televisi Amerika, dan masih menjadi sebuah misteri kenapa acara ini bisa lolos begitu aja tanpa adanya cekatan dari si produser. Intinya masuk dengan mulus dan tayang begitu aja. Dan maksud dari acara ini sebenarnya juga mengajarkan apaan? Terus apakah memang ada fraksi-fraksi tertentu yang sengaja menayangkan acara ini? Gimana sih? Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 video yang sulit untuk dijelaskan part ke-6. So, seperti biasa kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa kasih gua dukungan dengan cara like dan share video ini. Dan kalau nggak suka, kasih gua dislike aja. Dan jangan lupa juga support gua terus ya, dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, supaya kalian nggak bakalan ketinggalan update notifikasi terbaru video dari Game90net. So, see you next time on the next video, and still Lumos guys.